di Tapanuli Selatan. Joy, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di sana saat ini dan apakah masih ada antrian di SPBU? Ya, Valeri dan juga pemirsa, selamat pagi. Hingga saat ini 2 minggu atau hampir 2 minggu dari pasca terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, dampaknya masih terus terasa. Salah satu dampak yang paling signifikan terasa adalah antrian bahan bakar minyak yang masih terjadi dari hari pertama terjadinya banjir bandang dan tanah longsor hingga saat ini. Valeri dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat seberapa panjangnya antrian ini. Tempat saya berdiri saat ini bukan merupakan titik terakhir dari antrian karena masih sangat panjang sekali di belakang. Saya akan ajak Anda, Valeri dan juga pemirsa, melihat betapa susahnya masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Saat ini pemirsa, yang mengantri adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak berjenis solar, yaitu banyak truk dan juga mobil-mobil khusus untuk mengisi bahan bakar solar. Karena informasi yang kami dapatkan, SPBU yang ada di depan kami saat ini baru tersedia solar, sehingga masyarakat yang mengisi bahan bakar Petralite masih belum mengantri karena memang stoknya masih sangat kosong. Nah pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak ini tidak hanya berdampak pada satu sektor saja, melainkan juga berimbas kepada banyak sektor yang lainnya. Salah satu sektor yang paling terasa dari kelangkaan bahan bakar minyak ini adalah kenaikan dari harga pangan. Kelangkaan terjadi karena memang bahan bakar minyak ini menyebabkan mahalnya harga perjalanan dari suplai bahan makanan menuju ke lokasi ini. Sehingga apapun di kota Padang Sidumpuan tempat saya melaporkan, semua harga melambung tinggi. Valeri dan juga pemirsa, karena kota Padang Sidumpuan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa bahan bakar normalnya berada suplai bahan bakar minyak dari kota Sibolga. Dan hingga saat ini pun kota Sibolga dan Padang Sidumpuan masih belum bisa terakses. Oleh sebab itu maka pemerintah mengatakan bahwa hal yang penting saat ini adalah menyambungkan akses jalan sehingga banyak faktor yang lain dapat diperbaiki seperti suplai bahan bakar minyak bisa tersalurkan dengan baik. Valeri. Ya, Joy, memang berapa kuota harian BBM yang tersedia setiap harinya di Tapanuli Selatan? Ya, Valeri dan juga pemirsa, memang hingga saat ini untuk jumlah pasti dari bahan bakar minyak yang tersedia, kami juga masih belum mengetahui berapa banyak yang disediakan. Namun yang jelas, Valeri dan juga pemirsa, hingga saat ini ketersediaan bahan bakar minyak masih sangat kurang. Mengapa demikian? Terlihat sekali dari antrian yang terus ada. Di Padang Sidumpuan terdapat 7 SPBU dan ke-7 SPBU mengalami hal yang sama. Antrian masih mengular di kota Padang Sidumpuan dan juga Tapanuli Selatan. Pemirsa, pada saat kami ingin meliput bencana alam di Kecamatan Padang Sidumpuan juga melewati sejumlah SPBU dan pemandangannya atau yang terlihat sama seperti di tempat saya saat ini melaporkan. Antrian tetap panjang terjadi. Meskipun kota Padang Sidumpuan bukan menjadi kota yang terdampak langsung dari banjir dan juga tanah longsor. Namun akses jalan menuju kota Padang Sidumpuan ini memang terputus total. Hingga saat ini saja dari Medan maupun dari kota Sibolga kami harus menggunakan kendaraan, maksud saya harus menggunakan jalan alternatif untuk sampai. Bapak bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa Pak? Bisa Bang, Norman. Pak Norman. Ya, Pak, ini sudah ngantri berapa lama Pak? Udah 3 jam. 3 jam Ya, ngantri. Pak. Pak, ini udah berapa lama sih Pak saat ini BBM sulit?
Kurang lebih udah adalah seminggu, Bang. Sudah seminggu Iya. ya Pak, pas bencana ya Pak? Iya, sebelum bencana pun udah mulai memang sulit. Sudah bencana Iya. muncul mulai. Pak, ini dampaknya apa sih Pak? Mungkin bagi pekerjaan Bapak dan lain sebagainya. Kalau saya Bang, apalagi sebagai supir, mungkin penumpang itu pun kurang. Karena kan mikirkan di Medan pun bencana, di sini pun bencana. Itu aja dampaknya. Iya dampaknya. Berarti Iya. penghasilan menurun ya Pak? Kurang, Pak. Kalau untuk harga-harga sendiri Bu, apakah meningkat juga Pak? Kalau- Harga pangan seperti itu? Enggak, tetap normal. Oke, makasih banyak Pak Ibu. Nah itu tadi pemirsa, memang bahan bakar ini sangat berdampak bagi masyarakat, terutama seperti yang saya wawancarai tadi, bahwa dia merupakan sopir yang bekerja sehari-harinya sebagai sopir transportasi yang menggantungkan hidupnya sehari-hari di jalan, dan tentunya bahan bakar menjadi faktor utama yang mereka butuhkan. Pemirsa, bisa dilihat bahwa antrian kendaraan bahan bakar solar ini didominasi oleh kendaraan yang mengangkut bahan pokok, pemirsa. Karena memang truk-truk dan mobil box ini sehari-harinya mengangkut bahan makanan dan bahan suplai ke kota-kota yang lain, sehingga bisa dilihat dampak dari bahan bakar minyak yang kosong ini, tersendatnya suplai kebutuhan yang ada. Ini hanya satu kota saja, Valeri dan juga pemirsa, di antara sekian banyak kabupaten dan kota di Tapanuli Selatan. Kami berharap dan juga masyarakat tentunya bahwa persoalan masalah bahan bakar minyak ini dapat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai hanya ada statement untuk melakukan upaya, namun hasil dari statement tersebut tidak terasa bagi masyarakat. Valeri. Kita harapkan pemerintah segera meningkatkan suplai BBM di Tapanuli Selatan sehingga bisa mempercepat pemulihan aktivitas warga di sana. Terima kasih, jurnalis Metro TV Joy Jones di Tapanuli Selatan, dan sebelumnya ada rekan Randi Alvaras di Aceh Tamiang. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.